انتفع من هذا الكتاب ومن لنا سند عنه في هذا الكتاب خصوصا الحضرات مشايخنا وشيوخ مشايخنا أساتذتنا مدرسين معلمين ذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين وثم إلى أرواح والدينا ووالداتنا أجدادنا جداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا إخواننا أصحابنا قربنا أحبائنا والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وعلى نية أن الله يرزقنا علما نافعا واسعا وعملا صالحا وكثيرا ويزين أخلاقنا بأخلاق الكريمة وينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغناء والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان على هذه النية ولكل نية صالحة ونوينا كما نوى أسلافنا وشيوخنا وأئمتنا ونوينا كما نوى أسلافنا الصالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dari Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama diberikan kesempatan bisa duduk berkumpul di majelis ta'lim ad-dawami. Barusan kita baca Ratibul Haddad. Ini mencakup daripada berbagai macam zikir, sholawat dan doa. Mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharapkan oleh Syahibul Ratib, bahwasanya orang yang melazimkan daripada Ratibul Haddad insyaallah diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan daripada Majlis Ta'lim Ad-Dawami, guru kita bersama Wan Ahmad Rifqi Bagharib. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Juga segenap para jamaah wabil khusus sahibul bait Bapak Ustadz Jamaluddin beserta keluarganya, mudah-mudahan kita doain kita semua dan sahibul bait beserta keluarga dan seluruh jamaah senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketetapan Islam dan iman, dikabulkan hajat kita dunia wal akhirah, diberikan kita ilmu yang manfaat, akhlak yang tayyibah, digabungkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Pada pertemuan kemarin ya masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Karena memang ini kitab Masya Allah nih. Ini kitab kecil tapi mencakup daripada 3 pembahasan ilmu. Makanya disebut Risalah Jami'ah. Risalah artinya pesan singkat, tapi Jami'ah komplit ya. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf semuanya dibahas di dalam kitab ini. Dan kita masih ada di permulaan pembahasan tentang ilmu tauhid. Sedikit kita mengulang dan ada tambahan daripada syarah, kita minta nanti daripada syarah Bahjatul Wasail. Bahwasanya wa aslul iman, pondasi atau dasar keimanan seseorang. Ya. Anta taqida annallaha ta'ala mawjud. Sekiranya kita berkeyakinan, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, wajib ya. Wajib banget. Dikatakan wa haqiqatul iman asy-syar'i. Hakikat keimanan secara syariat wa huwa at-tasdiq bima jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indillah. Hakikat keimanan seseorang manakala dia bisa menerima dan membenarkan, meyakini bahwa apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib tuh. Ada orang beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada Nabi Muhammad, nggak diterima. Nggak diterima, nggak sah. Ya. Di dalam syahadat ada 2 kalimat syahadat, syahadat Rasul, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Beriman kepada Allah wajib beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman sekarang ada orang yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Allah Isa misalkan, pengikutnya Nabi Allah Musa misalkan. Dia mengikuti daripada kitabnya Nabi Allah Isa. Dia mengikuti daripada kitabnya Nabi Allah Musa. Tapi dia tidak mengimani kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah keimanan dia. Karena setiap kitab-kitab, mulai daripada Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud, dan seluruh nabi-nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan untuk beriman kepada Allah dan memberitakan akan hadir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita imani dan wajib kita percayai. Itu mesti itu, ya. Kalau misalkan ada orang ngaku sebagai umatnya Nabi Allah Isa, nggak percaya dengan Nabi Muhammad, berarti dia nggak serius di dalam beriman kepada Nabi Allah Isa. Karena di kitabnya Nabi Allah Isa mengajarkan untuk kita beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat dari keimanan secara syariat, yakni membenarkan, menganggap benar dan meyakini kebenaran akan apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah dari Allah. Makanya ketika kita berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh dan tidak sah menghukumi baginda Nabi sama seperti manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya ada baiknya, ada jeleknya, betul? Ada benernya, ada dustanya. Tapi kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak boleh kita hukumi seperti itu. Tidak ada di dalam diri Nabi kecuali kebaikan. Tidak ada di dalam diri Nabi kecuali kejujuran. Semua yang diomongkan oleh Nabi adalah kebenaran. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah kebaikan. Itu wajib kita yakini seperti itu. Lalu kalau misalkan ada orang meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdosa, itu bagaimana itu? Itu juga rusak tuh, hati-hati tuh. Tak boleh seorang hamba, seorang umat Nabi menganggap bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdosa. Wajib kita yakini bahwa Nabi, apalagi Nabi Muhammad, bahkan seluruh Nabi itu maksum, gak ada yang terjerumus di dalam perbuatan dosa, itu nggak ada, ya. Jadi wajib kita yakini dan menganggap benar apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, itu kita mengetahui ada namanya kalam khobari, ada kalam insya. Kalam khobari itu apa? Kalam khobari itu perucapan manusia. Ini seperti kita, ucapan-ucapan manusia yang mengandung benar atau salah. Namanya ucapan manusia. Ketika saya katakan saya lapar, bisa jadi omongan saya benar, bisa jadi omongan saya tidak benar. Saya katakan di depan pintu ada sepeda, bisa jadi omongan saya benar, bisa jadi omongan saya tidak benar. Tapi kalau yang berbicara adalah Nabi Muhammad, itu tidak boleh kita meyakini, ucapan Nabi bisa jadi benar, bisa jadi tidak, nggak boleh. Wajib kita yakini apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, itu semua adalah kebenaran dan kebaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Antum minabillah, bahwasanya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada ketetapan Allah, baik ketetapan itu positif
atau ketetapan itu merupakan ketetapan yang negatif. Baik kita senang merasakannya ataupun kita tidak senang merasakannya, wajib kita yakini bahwa itu semua merupakan ketetapan dari Allah. Dagangan rame, siapa yang nentuin rame? Allah. Dagangan sepi, siapa yang nentuin sepi? Allah. Badan sehat, siapa yang ngasih sehat? Allah. Badan sakit, siapa yang ngasih sakit? Allah. Presidennya Anies, siapa yang bikin jadi presiden? Presidennya Jokowi, siapa yang nentuin jadi presiden? Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada satu ketika di Hadramut itu keadaan lagi kacau balau, diserang sama Syuyu'i. Syuyu'i itu komplotan daripada bangsa-bangsa komunis yang tidak mempercayai agama, ya, masuk ke situ. Lama, masya Allah, sampai Rubat Tarim itu sempat ditutup belasan tahun, masya Allah. Termasuk juga banyak para ulama-ulama diculik-culik, dibunuh-bunuh, terbantai di mana-mana orang. Padahal di situ gudangnya wali, gudangnya ulama, gudangnya orang soleh. Tapi sempat terjadi, datang beberapa orang menghadap kepada Habib Ja'far Al-Aidarus. Habib Ja'far Al-Aidarus ini punya anak di Malaysia, namanya Habib Ali bin Ja'far Al-Aidarus. Di Malaysia, udah wafat orangnya juga. Habib Ja'far Al-Aidarus didatengin sama orang-orang, dibilangin begini, ya Habib, kita semua yakin engkau orang soleh, engkau memiliki doa yang mustajab. Doa yang mustajab, tolong doain, biarin ini keadaan membaik, biarin ini keadaan menjadi tentram, biarin ini keadaan menjadi tenang. Terus apa kata Habib Ja'far? Masya Allah, kalau saya berdoa, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doa saya. Tapi enggak, saya enggak mau. Kenapa? Saya belajar adab dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Karena beliau yakin ini terjadi merupakan ketentuan Allah. Ulama-ulama dibunuh-bunuhin, siapa yang nentuin? Allah. Penyakit diturunin, siapa yang nurunin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti hal ini bakalan terjadi lebih parah, kata Habib Ja'far. Nanti kalian akan melihat betapa banyak orang-orang yang meninggal di pinggir-pinggir jalan, darah berceceran, kata Habib Ja'far bin Al-Aidarus seperti itu. Ya, menerangkan bahwa keadaan bakalan semakin memburuk, semakin memburuk. Tapi Habib Ja'far tetap menerima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya keyakinan yang sangat kuat. Ya, keyakinan yang sangat kuat. Wahakata wa bayanu dzalik, dan keterangan daripada keimanan kita, anta'taqidah, sekiranya kita wajib nih berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maujudun, itu ada, mustamirul wujud, senantiasa ada. Ya, beda sama kita sekarang ada, dulu misalkan usianya 40 tahun, 41 tahun yang lalu ada nggak? Nggak ada. Usianya 51 tahun yang lalu ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ada sekarang, ada dulu, ada, dan nanti bakalan tetap ada. Namanya mustamirul wujud, senantiasa ada. Wajib kita yakini. Sehingga nggak boleh kita katakan Allah tuh lahirnya kapan ya? Allah tuh titik permulaannya kapan ya? Kan enggak. Ya. Orang titik permulaannya orang lahir itu ya ketika dia lahir. Ya. Bumi punya titik permulaan, alam semesta punya titik permulaan, tapi kita tidak boleh membayangkan Allah punya titik permulaan enggak ya? Oh, enggak boleh. Ya. Wajib kita yakini Allah itu ada dan mustamirul wujud, senantiasa ada. Ya, Allah yang dulu, Allah yang sekarang, Allah yang akan datang itu sama, ya, dan tidak memiliki titik permulaan. Wajib tuh. La akhiralah, tidak ada titik akhir buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama manusia. Kalau manusia ada hidup, ada mati, ya kan?
Binatang ada hidup, ada mati. Keadaan seseorang bisa berubah, sekarang A, besok B, berganti-ganti. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Tidak ada perubahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada titik akhir untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib tuh kita yakini. Li'annahu law lam yakun mawjudan maka nasyai'un minal khalq. Alasannya kata Imam Nawawi, karena kalau saja kita katakan Allah itu tidak ada, maka nggak bakalan ada alam semesta. Menunjukkan bahwasanya adanya alam semesta ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan. Ya, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu. Paham gak tuh kira-kira tuh? Yang menciptakan meja ada, yaitu tukang meja. Yang menciptakan makhluk ada, siapa? Yaitu Al-Khaliq. Allah Subhanahu. Paham gak tuh? Sekarang saya mau tanya nih, kita yakin kan kita diciptakan Allah, alam semesta diciptakan Allah, langit bumi diciptakan Allah, surga neraka diciptakan. Lalu yang menciptakan Allah siapa? Nah, itu bagaimana? Segala sesuatu ada yang menciptakan. Lah, terus yang menciptakan Allah siapa? Itu bagaimana tuh? Ini namanya pertanyaan ini kalau kita lanjutkan akan menimbulkan namanya at-tasalsul atau ad-daur. Bagaimana? Kalau kita meyakini kita ciptaan Allah. Allah ada yang menciptakan. Lalu yang menciptakan Allah itu ada yang menciptakan. Lalu yang menciptakan Allah ada yang Nah, itu namanya tasalsul. Tasalsul itu beruntutan. Dan beruntutan itu tidak memiliki ujung, itu merupakan kelemahan buat zatnya Tuhan. Kelemahan buat Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok kagak kelihatan ujungnya? Lah ya, Allah diciptakan. Yang menciptakan Allah ciptakan. Nah, itu mustahil. Mustahil di dalam uluhiyah, mustahil di dalam ketuhanan, sifat tasalsul, ketersinambungan, berantai gitu. Fulan diciptakan, ini diciptakan, ya nggak ketemu ujungnya. Atau juga dikatakan seperti ini, Allah diciptakan oleh yang menciptakan Allah. Lalu yang menciptakan Allah diciptakan lagi oleh Allah. Ini namanya daur, berputar. Pertanyaannya siapa yang menciptakan duluan? Kan begitu. Ini juga merupakan sifat ad-daur. Ini kelemahan buat sifat uluhiyah. Buat zatnya Tuhan itu merupakan kelemahan. Makanya sifat tasalsul atau daur ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib kita yakini bahwa kita semua diciptakan oleh Allah. Dan Allah lah Al-Khaliq yang menciptakan, bukan makhluk yang diciptakan. Nah, kalau kita ini makhluk, ya. Wahakadha. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afillahi syakkun?" Apakah terdapat keraguan pada Allah? Apakah terdapat keraguan pada Allah? Ya, kalau orang yang ditanya adalah orang mukmin, pasti mengatakan gak bakalan ada keraguan di dalam dzatiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalam keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada keraguan ya. Tapi kalau yang ditanya orang yang ragu ini nih, lemah imannya, bisa berubah. Afillahi syakkun, apakah ada keraguan di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala? Fatiris samawati wal ard, dialah yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Yad'ukum, yang memanggil kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan langit dan bumi. Walihada ba'atsal anbiya, dan untuk tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kullahum semuanya. Bida'watil khalqi, untuk mengajak seluruh manusia ila tauhidi, kepada tauhid. Jadi kalau kita berdakwah, tujuan dakwah kita itu ilallah. Ingat ya, ad-da'wah ilallah. Dakwah itu ilallah.
Bikin pengajian tujuannya mengingatkan orang kepada Allah. Ngajak orang lain untuk kebaikan, ngajak tujuannya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ayo ikutin saya. Nggak boleh ya. Ayo ikutin saya berarti dakwahnya kepada siapa? Kepada saya. Dakwahnya bukan kepada Allah, mengajaknya bukan kepada Allah tapi mengajaknya kepada saya. Ayo ikutin Allah. Baik ngaji sama saya kek atau ngaji sama siapapun kek, ngaji tetaplah mengajaknya kepada Allah. Mau ngaji di majelis saya kek, mau ngaji di majelis mana kek, yang penting tetap ajakannya kepada Allah. Itu namanya dakwah ilallah, dakwah ilat tauhid, dakwah kepada Allah. Dan alasan ini Allah mengutus nabi, Allah mengutus rasul. Rasul diturunkan misalkan di mana? Kaum Israel, Bani Israel. Ajarin bani kalian, kaum kalian untuk mentauhidkan Allah. Untuk mengesakan Allah. Bukan untuk menyembah Allah, beda. Bukan untuk mengakui Allah itu Tuhan, tapi untuk mentauhidkan Allah. Beda deh. Kenapa saya katakan beda? Karena orang dulu, Bani Israel, kaum Quraisy, orang kafir, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, tapi mereka tidak mentauhidkan. Artinya tidak menganggap Tuhan itu cuma satu. Dia menganggap Allah Tuhan, tapi juga ada Tuhan yang lain. Allah menciptakan, tapi juga ada Tuhan yang lain. Allah memiliki kekuatan, tapi juga ada kekuatan yang lain. Allah menetapkan segala sesuatu, tapi juga ada sesuatu lain yang bisa menetapkan. Ini namanya musyrik. Orang dulu sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, tapi tidak mentauhidkannya. Apa maksudnya mentauhidkan? Mengesahkan Allah, mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan kekuatan kecuali Allah, tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah. Itu namanya tauhid. Itu namanya apa? Tauhid. Di dalam ayat Al-Quran diterangkan, wala in sa'altahum, dan jikalau engkau tanya wahai Muhammad hum kepada mereka, kaum kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Diperintahkan Nabi untuk bertanya kepada kaum kufar, orang-orang kafir. Coba tanya kepada orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layaqulunallah, mereka pasti bakalan mengatakan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Mereka yakin yang menciptakan adalah Allah, cuman mereka masih menyekutukan Allah, menganggap ada kekuatan selain Allah. Nah, ini nih yang penting. Kita juga wajib meyakini di dalam diri kita, di dalam hati kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan di dalam melaksanakan ketaatan, di dalam meninggalkan kemaksiatan, kecuali itu semua dari Allah. Ketika kita taat, yang membuat kita taat bukan diri kita, tapi yang membuat kita taat siapa? Allah. Ketika ada orang maksiat, jangan kita kata, wah, yang menentukan dia untuk maksiat siapa? Allah. Makanya benci kemaksiatannya, jangan benci orangnya. Benci kemaksiatannya, bukan benci orangnya. Seperti itu. Dan ketika itu kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, Allah menunjukkan kita untuk bisa berzikir. Alhamdulillah, Allah menentukan kita untuk bisa berfikir. Alhamdulillah, Allah menentukan kita untuk bisa duduk menuntut ilmu agama. Nah, itu namanya dilatih. Ada, kalau biasa jemaah tabligh ini sering diamalin ini, namanya amaliyah nafi isbat. Nafi dan isbat, menafikan diri kita dan mengisbatkan bahwa semuanya adalah Allah. Menafikan artinya meniadakan diri kita,
mengosongkan kemampuan di dalam diri kita dan mengisbatkan bahwa semua yang ada itu adalah milik Allah. Mengatakan begini, apa? Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, yang memberikan kekuatan adalah Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki, yang memberikan rezeki adalah Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Itu namanya nafi isbat. Coba deh dilatih 5 menit atau 10 menit atau setengah jam kita pikirin, kita renungin, ya Allah, tidak ada kekuatan, yang memberikan kekuatan adalah Allah. Tidak ada kemampuan, yang memberikan kemampuan adalah Allah. Tidak ada kekayaan, yang memberikan kekayaan adalah Allah. Tidak ada kelemahan, yang memberikan kelemahan adalah Allah. Tidak ada ilmu, yang memberikan ilmu adalah Allah. Tidak ada kepintaran, yang memberikan pintar adalah Allah. Itu tuh dilatih. Itu untuk mengosongkan diri kita daripada sifat sombong, mengosongkan diri kita daripada sifat riya, ta'ajub. Itu tuh. Ya. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu wahid. Apa artinya wahid? Satu. La syarikalah, tidak ada sekutu buat Allah. Fil uluhiyati, di dalam ketuhanan. Artinya nggak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mitlalahu, dan tidak ada keseumpamaan, kesamaan buat Allah. Wala syibhalahu, dan tidak ada keserupaan buat Allah. Fidzat was sifat, di dalam zatnya dan di dalam sifatnya. Tidak ada zat seperti zatnya Allah, tidak ada sifat seperti sifatnya Allah. Ketika manusia bersikap baik, baiknya manusia berbeda dengan baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia hidup, hidupnya manusia berbeda dengan hidupnya Allah Subhanahu. Yakin gak Allah maha mendengar? Yakin gak Allah maha melihat? Manusia mendengar gak? Manusia melihat gak? Kira-kira sama gak mendengarnya Allah sama mendengarnya manusia? Wajib. Kenapa nih? Kemarin sudah saya jelaskan, kalau manusia mendengarkan suara, ada suara baru bisa dengar. Ada alat pendengaran. Kalau nggak punya alat pendengaran nggak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda seperti itu. Allah tidak boleh kita bayangkan Allah mendengarkan suara. Allah mendengarkan segalanya. Meskipun kata hati di dalam hati kita, besitan hati di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkannya. Oh, bagaimana cara mendengarnya? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar tanpa alat pendengaran seperti kita. Oh, jangan dibayangkan Allah punya alat pendengaran, Allah punya alat penglihatan, ya nggak bisa. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya. Kalau melihat kita ada warna, ada bentuk, kita bisa melihat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat segalanya. Meskipun nggak berwarna, meskipun nggak berbentuk. Itu wajib, ya. Wajib, ya. Wa kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Setiap apa yang terlintas di dalam hati wajib kita yakini Allah nggak seperti itu. Allah seperti ini enggak, Allah nggak seperti itu. Di dalam zat, wasifat, dan juga di dalam sifat-sifatnya. Ada satu kisah di sini diceritakan. Dakhala 'alal Imam Al-Ghazali syabun. Ada orang datang kepada Imam Al-Ghazali, seorang pemuda. Alaihi atharul ibadah, yang memiliki bekas ibadah, tanda ibadahnya. Ya kalau kata kita mah jidatnya hitam gitu ya. Rajin ibadah banget. Rajin ibadah. Faqala lahul Imam Ghazali, kemudian Imam Ghazali berkata kepada pemuda ini, "Ya Syekh, wahai anak muda, anta ta'rifullah, kamu mengenal Allah." Faqala Syekh, ini anak muda bilang sama Imam Ghazali, "Wa hal ya'buduhu man la ya'rifuhu?" Apakah mungkin ada orang menyembahnya tapi dia tidak mengenalnya? Oh, berarti ini anak muda mengenal Allah, soalnya dia rajin ibadah. Lalu bertanya lagi Imam Ghazali, "Kaifa araftah?" Bagaimana kamu bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu dijawab sama anak muda, "Uwahiduhu wala ahudduhu." Saya mengesakan Allah, tapi saya tidak membatasi Allah. Saya mengesakan Allah, tapi saya tidak membatasi
Allah. Artinya membatasi Allah itu seperti apa? Allah memiliki bentuk-bentuknya seperti ini. Nah ini kan nggak boleh nih. Ya, saya tidak bisa membentukkan Allah. Oh, Allah memiliki kemampuan, tapi kemampuannya sampai di sini. Allah melihatnya Allah tergantung dengan ini. Ah, itu namanya dibatasi. Ya, sedangkan orang ini mengatakan saya mengesahkan Allah, tapi saya tidak membatasi Allah. Ketika kita tahu Allah maha melihatnya Allah, wallahu a'lam. Kita nggak tahu batasan bagaimana. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ada zat Allah, kita nggak tahu zatnya seperti apa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini Allah ada, tapi nggak kita batasi di mana. Ketika seseorang ada manusia di mana? Ada, mengambil tempat namanya. Kalau kita belajar tauhid itu mengambil tempat. Manusia pasti mengambil tempat. Kita katakan tutup botol, tutup apa nih? Tutup gelas ada di atas meja. Kira-kira tutup gelas ini mengambil bagian dari atas meja apa enggak? Oh, mengambil. Kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Apakah mengambil bagian dari tempat atau enggak? Kan begitu. Oh, jangan kita yakini Allah mengambil bagian dari tempat sebagaimana sesuatu yang lain. Ketika sesuatu yang lain itu ada, berarti sesuatu itu mengambil tempat, mengambil bagian daripada kewujudan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak. Allah enggak mengambil tempat. Artinya tidak dibatasi. Wahiduhu wala ahuddu. Saya esahkan Allah, tapi saya enggak pernah membatasi Allah. Allah tidak bertempat. Allah tidak seperti ini, tidak seperti itu, tidak seperti ini, tidak seperti itu, ya. Wa a'buduhu, dan aku menyembah Allah, wala ukayyifuhu, dan tidaklah aku memikir bagaimana Allah. Allah melihat, bagaimana melihatnya Allah. Allah mendengar, bagaimana mendengarnya Allah. Enggak. Wa a'buduhu wala ukayyifuhu. Aku menyembah Allah tanpa menggambarkan bagaimana. Jadi nggak boleh ya kita katakan bagaimana Allah, di mana Allah, kapan Allah. Ini nggak boleh ya. Ini harus dihilangkan. Wa kullu ma khatara fil wahmi au jalahul fahmu fallahu bi khilafi dzalik. Dan segala yang terlintas di dalam prasangka atau yang yang terjelaskan di pemikiran, Allahu bi khilafi dzalik, Allah berbeda dengan itu semua. Terlintas di dalam besitan hati, Allah seperti ini ya, wajib kita yakini Allah nggak seperti itu. Oh, ketika dipikir-pikir kalau begini berarti Allah seperti ini. Yakin kita wajib meyakini bahwa Allah bi khilafi dzalik. Allah nggak seperti ini, kata anak muda. Ya, kalimatnya singkat. Wahiduhu wala ahudduh. A'buduhu wala ukayyifuh. Wa kullu ma khatara fil wahmi aw jalaqul fahmu fallahu bi khilafi dzalik. Kata Imam Ghazali, qata'na umrana fit tauhid. Saya sudah menghabiskan umur saya untuk belajar tauhid, wa qad jama'ahu hadza syab fi thalathi kalimat. Tapi ternyata anak muda ini telah berhasil mengumpulkan seluruh makna tauhid di dalam 3 kalimat. Saya mengesahkan Allah, tapi tidak membatasi Allah. Saya menyembah Allah, tapi tidak menggambarkan bagaimana Allah. Dan segala yang terlintas di dalam perasaan atau di dalam bayangan, Allah berbeda dengan itu semua. Ini makna tauhid. Kata Imam Ghazali, saya menghabiskan semua umur saya untuk belajar tauhid, tapi ternyata telah dikumpulkan oleh anak muda dalam tiga kalimat. Ya, ini masya Allah. Dzakarahul Muniri, ya, diterangkan oleh Imam Al-Muniri fi Tuhfatul Wafiyah, di dalam kitab yang bernama At-Tuhfatul Wafiyah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada perumpamaan atau keserupaan kepada Allah, syai'un, sesuatu. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah ya. Ada sifat Allah yang keempat itu apa namanya?
Mukhalafatu lil hawadits, berbeda dengan seluruh makhluk-makhluknya, tidak ada keserupaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa. Wa huwas samiul basir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar dan maha. Khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal maut, dan yang telah menciptakan kematian. Wal hayata, dan yang telah menciptakan kehidupan. Nah, ini wajib kita yakini. Ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayang, orang tua kita kah itu, guru kita kah itu, wajib anak kita kah itu, cucu kita kah, atau siapapun lah yang kita sayangi, yakin kita ya, wajib kita yakini bahwasanya kematian yang menentukan adalah datang orang nih, utusan putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan Sayyidatuna Fatimah. Datang orang memberitahukan kepada Nabi, ya Rasulullah, cucu engkau wafat. Cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari anaknya yang perempuan wafat, ya, cucunya wafat. Anaknya jelaslah, seorang ibu kalau anaknya wafat sedih gak? Oh sedih sekali, pasti banget sedihnya ya. Anak mana lagi itu, anaknya masih kecil lagi. Ya. Dikasih tahu sama orang, ya Rasulullah, cucu engkau wafat dan sekarang ibunya sangat sedih. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lillahi ma akhad, walahu ma a'ta, wa kullu syai'in bi ajalin musamma, fal tasbir wal tahtasib. Lillahi ma akhad, milik Allah lah segala apa yang dia ambil. Segala apa yang dia ambil itu semua milik. Walahu ma a'ta, dan milik Allah segala apa yang dia kasih. Yang dia kasih milik Allah, yang dia ambil juga milik. Artinya yang kita dapati milik Allah, yang kita kehilangan juga milik. Kan begitu. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu ada ajal. Ajal itu waktu. Ada ajal yang telah ditentukan segala sesuatu. Kebahagiaan seseorang gak abadi. Kalau di dunia ya, gak abadi, ada waktunya. Kesehatan seseorang gak abadi, ada waktu. Kesusahan seseorang gak abadi, ada waktunya, begitu ya. Kecuali nanti kalau di surga ya, kenikmatannya abadi. Waliyadzubillah, buat mereka orang-orang yang di orang-orang yang mengikuti jejaknya syaitan, orang-orang yang keluar daripada agama Islam, azabnya abadi di alam neraka. Tapi kalau di dunia semuanya itu tidak ada yang abadi. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Segala sesuatu sudah ada waktu yang telah ditetapkan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fal tasbir, suruh dia sabar. Wal tahtasib, suruh dia ikhlas. Mengajarkan bahwa kematian pun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang tuh di dalam Islam an-niyahah. Apa itu an-niyahah? Orang yang menyesali atas kematian dengan apa? Dengan mencabik-cabik bajunya, merobek-robek bajunya, atau menuangkan pasir dengan menunjukkan apa, penyesalan yang sangat pedih. Oh, ini nggak boleh. Nangis terlalu kejar-kejar pun atas meninggalnya seseorang nggak boleh. Seolah-olah apa, menunjukkan tidak terima dengan ketetapan. Nggak boleh. Udah, kalau memang kita ya sedih wajar ya. Cuman kalau aduh. Nah, itu nggak boleh itu kayak begitu. Udah. Ikhlas dan percaya bahwa apa yang telah ditentukan adalah milik Allah Subhanahu wal hayata, dan juga kehidupan, lahir orang, lahir cucu, lahir anak ya. Itu juga merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ata wal maksiat, begitu pula ketaatan dan kemaksiatan. Ya, ketaatan dan kemaksiatan itu wajib kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah ketika Allah giring kita buat taat, bersyukur. Jangan sombong karena kita bisa taat kan dari Allah. Beristighfarlah
kalau kita lagi maksiat. Beristighfar. Kenapa? Jangan putus asa. Karena pun yang menentukan kita maksiat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin di dalam diri kita, namanya manusia pasti ada amal baik, ada amal jelek, ada ketaatan, ada kemaksiatan. Kecuali kalau kita ini adalah seorang nabi. Ya, ada yang nabi di sini. Kalau nabi itu nggak mungkin berbuat salah. Nabi nggak mungkin berbuat dosa, nggak mungkin. Nabi maksum, malaikat maksum, ya. Tapi kalau misalkan manusia seperti kita, ada kalanya kita berdosa. Nah, saat kita berdosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertobat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Wasihhata wasuqma, dan yang menciptakan kesehatan dan menciptakan penyakit, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai kita melaknat keadaan. Nah, pas ini orang musim penyakit, nggak boleh. Yang menentukan keadaan ini adalah Allah. Apalagi hujan. Nah, itu ada babnya itu, kalau kita baca di Al-Azkar itu ada bab yang khusus menyebutkan celakanya orang yang melaknat keadaan. Ngapa hujan lagi sih? Tuh, hati-hati tuh, ya. Itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ngapa sih mau ngaji malah hujan? Nggak boleh, ya. Ya, itu sama saja melaknat daripada keadaan. Wa jami'al kaun, dan seluruh alam semesta ini semua ciptaan Allah. Wa ma fihi, dan segala apa yang ada di alam semesta, termasuk daripada kejadian-kejadian kehidupan kita, ya. Itu juga semua merupakan ketetapan dari Allah. Kita bisa ngaji saat ini ketetapan dari Allah. Ya, makanya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita syukuri nikmat ini sehingga Allah tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, dan Allah lah yang menciptakan manusia dan kelakuan mereka. A'malahum, dan perilaku mereka, amal pekerjaan mereka, yang menciptakan adalah Allah. Ya, wa qaddara arzaqahum, dan Allah lah yang mentakar, ya, menetapkan, mentakdirkan rezeki-rezeki mereka. Wa ajalahum, dan ajal-ajal mereka, ya. Artinya apa? Ada satu kalimat, sebesar apapun jerih payah yang kita lakukan, itu tidak bisa menambah daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Besar jerih payah kita di dalam mengejar rezeki, itu tidak bisa menambah daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya Rabb. Ay ma yuntafa bihi bil fi'li qalilan aw katsiran, ya. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa rezeki, wa ajalahum, dan juga ajal mereka. La tazid wa la tangkus, tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Ingat, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Manusia tidak bisa memiliki daya upaya apapun untuk merubah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa, ya. Yang bisa kita lakukan ya cuma minta, berdoa, berharap gitu aja. Berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, kita melakukan amal baik, amal soleh. Apa yang kita niatkan itu, ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kehidupan yang baik. Kan begitu. Ketika kita berbuat baik sama orang, ya mudah-mudahan kita mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazidu wa la tangkus, tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Wala yahdutsu hadithun illa biqada'ih, dan tidak bakalan terjadi sesuatu kejadian kecuali dengan ketetapan Allah. Gak bakalan ada tabrakan kecuali yang menetapkan tabrakan adalah Allah. Gak bakalan ada kebahagiaan kecuali yang memberikan bahagia adalah itu mesti, ya. Begitu juga urusan jodoh, gak bakalan kawin kalau Allah belum nentuin, kan begitu. Gak bakalan. Wala yahdutsu hadithun illa biqada'i, nggak ada,
ya yang bisa terjadi kecuali kejadian itu merupakan ketetapan dari Allah. Wa qadarihi, dan ketentuan dari Allah. Kejadiannya seperti ini, batasannya seperti ini, kadarnya seperti ini. Ini udah ditentukan oleh Allah. Ya, mau nikah misalkan nikahnya tahun ini, orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini, kelakuan istrinya seperti ini. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu juga masalah anak, anak seperti ini, anak seperti itu juga merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang namanya metode pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu semua tidak bisa merubah daripada apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah. Orang tua pengen punya anak soleh, ya orang tuanya kudu soleh, kan begitu. Orang tua pengen punya anak rajin ibadah, ya orang tuanya mesti rajin ibadah, kan begitu. Ada pernah satu kisah daripada Sayyidina Habib Umar itu begitu, menceritakan seorang imam besar, siapa namanya saya rada lupa, umum terkenal luar biasa. Pengen ini anaknya seperti beliau, menjadi ulama, menjadi ahli ilmi, menjadi orang yang mujtahid, semangat di dalam berdakwah. Pengen ini ayahnya seperti itu. Dikasih metode yang terbaik, dikasih makanan yang bagus, dikasih pendidikan yang bagus, dikasih susunan kegiatan yang rapi. Jam segini begini, jam segini istirahat, jam segini belajar, jam segini bermain, jam segini makan. Diatur sama orang tuanya, rapi. Dia yakin ini merupakan susunan yang rapi. Ternyata tetap anaknya males, ya males, anaknya bebel, ya bebel. Tetap dia bingung, ya Allah bagaimana ya, padahal sudah saya atur yang sedemikian rupa, bagus banget. Rubah lagi perencanaan, disusun lagi metode yang terbaik. Ternyata gagal lagi. Akhirnya dia menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini anak milik Engkau, yang ngatur Engkau. Saya berharap, berdoa, mudah-mudahan ini anak jadi anak soleh, mudah-mudahan ini anak-anaknya sehat walafiat, mudah-mudahan anak saya ini tumbuh menjadi orang yang bermanfaat. Seketika itu malam, dia ngintip ke anaknya, berubah keadaannya. Jadi rajin ngaji, jadi rajin belajar, jadi semangat ibadah. Heran dia, loh, kemarin saya kasih metode ini segala macam saya terapin, ternyata ini anak males saja. Tapi setelah saya serahkan semuanya kepada Allah, keadaannya berubah. Ya siapa yang berubah itu? Yang merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mesti diyakinin itu. Tidaklah terjadi sesuatu apapun kecuali dengan ketentuan dari Allah dan kadar dari wa iradatihi, dan keinginannya Allah. Ya, Allah yang ingin ini terjadi, Allah yang ingin ini tidak terjadi, Allah yang ingin kita saat ini belajar, Allah yang ingin kita saat ini berzikir, Allah yang ingin mereka saat itu begitu, mereka begitu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang, makanya sering kali kita ingetin ya, dan juga ini merupakan arahan daripada guru-guru kita. Setiap kali kita di dalam keadaan taat, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Ini alhamdulillah merupakan kalimat apa? Kalimat rasa syukur kita, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Itu kalimatnya tuh. Alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Itu alhamdulillah kalau kita lagi senang. Nabi SAW setiap dapat keadaan yang menyenangkan bilangnya begitu, alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Kalau Nabi lagi susah, nah ini diterangkan ini di dalam kitab Kasyifatus Sajad. Kalau Nabi lagi susah, Nabi bilangnya gini, alhamdulillah ala kulli hal. Itu tandanya Nabi lagi susah, tapi tetap alhamdulillah ala kulli hal. Bilangnya alhamdulillah. Itu kalau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kurang enak, Nabi bilangnya begitu. Makanya kalau jadi MC atau pengisi acara, lagi acara maulid atau lagi acara akikah atau lagi acara apa, jangan bilang alhamdulillah ala kulli hal. Nah, emang apa ya? Itu lagi kagak enak atau gimana? Ya,
Kalau lagi enak, alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat. Tapi kalau lagi tidak enak, bacanya alhamdulillah ala kulli hal. Ini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahamin, dapat kita amalin, dapat kita ajarin pada yang lainnya, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia wal akhirat, serta menjadi ilmu yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.